Terima kasih Pak Dr. Didit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Darul Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 5 Januari 2025, Pak Dokter. Bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah. Hari kelima di tahun 2025. Kita baru saja melewati 2024 dan baru melewati 4 hari. Hari ini masuk ke 5. Betapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kelima 2025 ini masih begitu banyak limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan yang paling luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga di tahun 2025 ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa berkumpul di subuh kelima di tahun ini dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah kita berketetapan hati untuk terus menjaga iman Islam kita. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan sisa usia kita insya Allah dalam ketaatan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, contoh teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insya Allah termasuk kita, para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, di Ahad pertama ini saya akan menyampaikan satu tema kuliah subuh kita dalam konteks bekal. Dalam konteks bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar bisa menjalani 360 hari ke depan kalau Allah masih kasih umur kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Sebagai seorang muslim, idealnya Bapak Ibu, kita senantiasa melakukan evaluasi pada setiap pergantian waktu.
Pergantian waktu itu misalnya begini Bapak Ibu. Ini 4 hari yang lalu pergantian dari 2024 ke 2025. Kita melakukan refleksi. Saya tidak tahu, belum paham, gagal paham kenapa di pergantian tahun pas jam berapa Bapak Ibu? 00. Terjadi kegembiraan. Saya nggak tahu apa ini kegembiraan yang luar biasa dengan menyalakan kembang api. Artinya gembira itu berarti kita baru saja melewati sesuatu yang membahagiakan kita, gitu ya. Kita bergembira. Alhamdulillah 2024 saya sukses. Saya mendapatkan ini. Itu adalah salah satu bentuk kegembiraan. Apa itu yang kita dapatkan? Selayaknya seorang muslim langsung melakukan evaluasi diri. Apakah 2024 ini saya sudah isi dengan kebaikan yang lebih banyak? Apakah di 2025 ini saya bisa menjalaninya dengan lebih baik? Kalau ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang sudah dipanggil lebih dahulu, bersyukur. Karena tidak mendapatkan tambahan catatan lagi, sudah selesai. Umurnya sampai di situ. Jatah menghirup oksigennya telah selesai. Kita yakin itu ya Bapak Ibu. Sehingga selayaknya sebagai seorang yang beriman, pada setiap pergantian waktu, tahun, penambahan usia kita, misalnya dari 59 ke 60, kita mengevaluasi diri, apakah saya sudah berhasil, berapa catatan kebaikan saya dan berapa catatan keburukan saya. Terus pergantian waktu yang mana lagi? Pergantian hari menjelang tidur kita melakukan refleksi. Hari ini lebih banyak amalan buruknya atau amalan baiknya? Oh, saya ternyata hari ini masih menyakiti hati saudara saya. Oh, ternyata saya masih belum bisa menjaga lisan saya. Itu pergantian hari. Terus sampai pergantian jam. Hatta kalau bisa setiap momen yang kita bisa melakukan evaluasi. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kita senantiasa membiasakan diri kita untuk melakukan evaluasi dalam setiap pergantian waktu, bukan pergantian tahun, pergantian waktu. Dari Ramadan ke Ramadan. Ini insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Ramadan kemarin saya sudah melakukan ABCD. Ternyata begitu selesai Ramadan, saya tidak ada perubahan. Minal jum'ati ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat, ada nggak perubahan saya lebih baik? Terima kasih, Pak. Dari hari ke hari dan seterusnya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Dalam rangka kita berupaya
mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya dan jangan kita mati dalam keadaan tidak beriman. Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintahnya sederhana, jelas, lengkap. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Yang dipanggil hanya orang-orang beriman saja, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak merasa beriman, ya tidak terpanggil. Wahai hamba-hambaku, oh ya saya hambanya Allah. Ada apa ya Allah? Wahai orang-orang yang beriman, oh ya saya beriman kepada Allah, saya percaya pada Allah. Apa kata Allah? Ittaqullah, kamu bertakwa ya, kata Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang utuh, tidak mencampuri, tidak mengotori dengan berbagai kotoran-kotoran yang akan merusak ketakwaan kita. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lebih dalam, bukan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kamu meninggal dalam kondisi berKTP Islam. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam kondisi kita berserah diri kepada Allah. Ini perintah artinya apa? Ketika Allah memerintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kita harus menjaga, mengkondisikan diri kita. Gimana nih caranya nih Bapak Ibu, supaya saya tidak mati kecuali dalam kondisi saya beriman kepada Allah. Maka kita kondisikan diri kita setiap hari, jangan sampai saya pada saat itu tidak beriman. Tidak dalam kondisi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita pegang, persiapkan, ada satu bekal yang kita bisa ambil, Bapak Ibu. Saya mengambil dari hadis Arba'in ke-21. Ya. Hadis Arba'in ke-21 saya bacakan. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amrah. Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, qulli fil Islam. Katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain kepada engkau ya Rasulullah. Jadi Abu Amr ini menemui Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, katakan sesuatu perkara, sesuatu yang terkait dengan akidah Islam, yang saya tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun, kecuali hanya kepada engkau. Nyambung ya Bapak Ibu ya. Dia datang kepada Rasulullah dan tidak meminta apapun kecuali apa yang bisa saya pegang nih. Dan saya tidak akan bertanya lagi kecuali hanya kepada engkau. Selesai. Maka Rasulullah mengatakan, qala, Rasulullah bersabda, qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Masya Allah. Bapak Ibu, hamba Allah yang merindukan surga,
Ini pesan baginda Rasulullah SAW. Ada satu perkataan terkait dengan akidah yang nggak perlu tanya lagi. Apa pesannya? Amantu billah. Berimanlah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah, kemudian berketetapan hati, enggak akan meninggalkan yang lain kecuali saya tetap amantu billah. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Kalau kita berjanji, ya, istilahnya kemarin kalau anak muda di pergantian tahun istilahnya apa Bapak Ibu? Melakukan resolusi. Apa resolusinya? Kita akan begini, begini, begini. Ada di antara Bapak Ibu melakukan resolusi, janji, Mah, Papa nggak akan marah-marah lagi. Itu namanya resolusi. Sumastaqim, kemudian berpegang teguh, janji apapun yang terjadi, Papa tidak akan marah-marah lagi. Sementara pesan baginda Rasulullah SAW mengatakan, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, ini sudah pernah saya bahas ya Bapak Ibu ya. Yaitu meyakini Allah beserta turunannya. Turunannya itu apa? Makna dari iman kita yakini, kita ucapkan, kita tunjukkan bahwa saya memang beriman kepada Allah. Kalau cuma di mulut saja saya beriman, tapi perilakunya tidak menunjukkan beriman, itu namanya belum amantu billah. Contohnya misalnya gimana? Mulutnya mengatakan beriman, tapi perilakunya masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi, tidak disukai oleh Allah. Itu namanya belum beriman Bapak Ibu. Dampak dari kita mengatakan beriman, saya yakin kepada Allah, berarti sederetan berikutnya apa? Sederetan berikutnya adalah saya mempersiapkan diri. Allah janjikan ada hari pembalasan. Allah janjikan ada neraka, ada surga. Maka saya mempersiapkan diri. Itu yang disebut dengan amantu billah. Jadi bukan cuma dalam mulut saja, perilakunya kelihatan. Itu orang, anak itu serius banget belajarnya. Kenapa? Karena dia pengen jadi dokter. Kelihatan sekali dia nggak mau nongkrong, dia nggak banyak bermain, belajar sungguh-sungguh. Seperti itu Bapak Ibu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia meyakini saya ingin mendapatkan surganya Allah, maka perilakunya, kerinduannya untuk mendapatkan surga Allah terlihat dalam keseharian dia. Nah, ini pesan dari baginda Rasulullah SAW. Mari kita lihat penjelasan dari hadis ke-21 ini, ya. Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakanlah satu perkataan dalam Islam. Dalam Islam ini maksudnya adalah dalam syariat Islam. Perkataan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang selainmu, ini maksudnya sesuatu yang sangat berbeda. Kalimat tersebut menjadi satu ungkapan. Ya, sifat kalimat ini disebut sebagai, kalau dalam kaidah bahasa Arabnya, jami' dan mani. Artinya apa? Memasukkan semua yang tercakup di dalamnya dan mengeluarkan yang tidak tercakup di dalamnya, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang lain, cuman ini saja. Berimanlah kepada Allah terkait dengan amalan hati, kemudian istiqomahlah berarti ketaatan, termasuk amalan anggota badan. Nah, apa manfaat dari hadis ini? Kita lihat pertama Bapak Ibu.
para sahabat sangat bersemangat dalam belajar, menimba ilmu. Hal itu dibuktikan dengan mereka semangat dalam bertanya. Jadi Bapak Ibu, menunjukkan ciri-ciri orang itu semangat belajar, salah satunya adalah mereka semangat dalam bertanya. Menyimak. Dia datang kepada Rasulullah hanya untuk bertanya. Sofyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi menanyakan perkara yang penting karena sudah cukup tanpa perlu ditanyakan kepada selain Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Sofyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi mungkin saja bertanya kepada sahabat lainnya dalam masalah ilmu. Dan ada di antara mereka yang bisa berfatwa. Namun, begitu pentingnya masalah ini, dia tidak bertanya kepada yang lain kecuali hanya kepada baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, Nabi SAW itu dikaruniai jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun syarat dengan makna. Ini tercakup dalam dua kalimat hadis ini, yaitu amantu billah summastaqim. Dua, beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun alaihim, maka orang itu enggak akan merasa khawatir lagi, dan walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang mengatakan yakin Tuhan saya Allah, maka mereka tidak akan merasa khawatir lagi. Tidak sedih, pede. Kalau ada orang yang punya backingan gitu ya, ada orang di belakangnya nih, dia yakin orang ini mampu untuk menolong saya. Dia jalan tengah malam dikawal. Takut nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu nih, tengah malam jam 12, disuruh jalan nih, jalan ini nih, jalan baru. Berani nggak? Nggak berani. Tapi kalau dikawal, ada 10 orang, 20 orang awal, jangankan disuruh jalan, duduk lama-lama di tempat gelap juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena merasa ada yang mengawal. Saya setiap sholat subuh jalan ke sini itu sering sekali berpapasan dengan seorang ibu-ibu tua. Jalan sendiri. Sendiri Bapak Ibu. Cuma dia megang tali. Dia megang tali jalan sendiri. Pernah ketemu Bapak Ibu? Ada ibu-ibu megang tali jalan tiap pagi. Kalau ibu itu sudah lewat, saya menghindar. Nggak pernah kan Pak Haji? Nah, karena nggak lewat rutenya. Ibu itu cuma megang tali doang. Yakin, pede dia. Ketika ibu datang, saya langsung diem. Nggak berani membiarkan dia lewat duluan. Atau kalau dia masih di sana, masih agak jauh, saya mempercepat langkah supaya nggak berpapasan. Ibu itu begitu pedenya. Pede tahu ya Pak? Percaya diri. Cuma megang tali Pak, karena di ujung tali itu ada anjing besar. Tali apa katanya Pak Haji ya? Kok bisa pede megang tali? Di ujung yang masalahnya nih, di ujung tali itu ada anjing besar. Saya jadi bukannya nggak berani sama si ibu, sama di ujung tali itu.
Benar Bu, jadi nanti kapan-kapan kalau mau, ya nggak ketemu karena rutenya beda. Yang rutenya saya paling beberapa orang. Seperti ini yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan saya Allah, maka dia akan muncul satu keyakinan. Bukan cuman bilang Tuhan saya Allah, summa istaqamu. Kemudian dia yakin, mantap, Tuhan saya Allah dengan seluruh perangkatnya. Allah akan menolong saya, Allah akan melindungi saya, Allah akan menjaga saya. Fala khaufun alaihim, dia sudah tidak akan pernah khawatir lagi. Nggak khawatir akan sedih, penyakit, nggak khawatir akan rejeki, nggak khawatir akan masalah kehidupan. Kenapa? Allah di belakang saya. Kalau ibu-ibu tadi, tali bersama saya. Belum cukup, walahum yahzanun, dan dia tidak akan pernah bersedih dengan semua permasalahan kehidupan dia, Bapak Ibu. Sakit nggak kunjung sembuh, ya Allah, gimana ya Allah. Tapi ketika dia yakin, ingat Allah yang kasih sakit saya. Ini buat makan nanti siang belum tahu gimana. Ingat Allah lagi, tidak sedih dia. Tidak khawatir dia, Allah akan menjaga saya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita lihat, kita perdalami makna istiqomah. Tadi Rasulullah SAW bersabda, Qul amantu billah tsumastaqim, beristiqomah. Di hadis yang lain redaksinya, Qur rabbiyallahu tsumastaqim, katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, sekarang kita lihat makna istiqomah. Istiqomah itu artinya menetapi iman, berpegang teguh kepadanya, yakin. Kalau seseorang itu Bapak, Ibu pernah mungkin yang waktu pengen ngelamar kerja, sampai pada tahapan wawancara. Dia sudah siapkan, kira-kira saya ditanya ini. Yakin dia, saya akan bisa menjawab. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak khawatir. Ya kan? Kalau kita sudah yakin nih pertanyaannya nggak jauh dari ini, A, B, C, D. Dia sudah siapkan jawabannya. Dia menghadap kepada yang akan mewawancarai dia dengan yakin, mantap. Ketika seseorang itu mengatakan Rabbunallah, dia tidak akan menghadirkan Tuhan-Tuhan yang lain. Ketika rezeki seret, ketika dia pengen mengajukan sebagai anggota dewan, dia tidak menghadirkan yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara rezeki, berbicara nasib, berbicara jodoh, dia yakin. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, istiqomah adalah tetap teguh bahwa Allah adalah Tuhan, Rabb, dan tidak menyekutukannya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istiqomah adalah mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian berpegang teguh kepadanya sampai kita meninggal. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, istiqomah adalah tegak lurus, teguh pendirian, tidak nyeleweng kiri dan kanan, juga tidak pernah mundur. Nih saya menjelaskan beberapa makna istiqomah. Ibnu Rajab menjelaskan arti istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar, tanpa berpaling ke kanan atau ke kiri, dan mencakup semua ketaatan baik yang zahir maupun yang batin, juga mencakup semua larangan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita yakini Allah sebagai hanya satu-satunya yang mengatur hidup saya, maka saya tidak mau lagi diatur oleh yang lain. Diatur oleh hobi saya,
diatur oleh pekerjaan saya. Saking banyaknya pekerjaan, akhirnya kita melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan istiqomah, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Saya tidak akan menyeleweng ke kiri atau ke kanan dengan godaan apapun. Ya, kalau kita dengar nih, anggota dewan, orang-orang yang saat ini sedang menduduki jabatan tertentu, itu tawarannya, godaannya luar biasa banyak. Sehingga banyak temuan, ya, terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Seseorang yang sudah meyakini Allah sebagai Tuhannya summastaqim, kemudian beristiqomah, dia nggak akan tergoda. Nggak. Kenapa? Dia orientasinya hanya satu, akhir pertemuan dengan Allah. Sama persis dengan Bapak Ibu beristiqomah untuk salat subuh. Ngantuk. Badannya nggak karuan, lagi nggak nyaman. Tapi yang dihadirkan dalam benak kita apa? Saya akan mendapatkan senyumnya Allah. Itu ngantuk juga bangun. Badan pegel juga bangun. Ya Allah, saya rindu kepada Engkau ya Allah. Saya pengen Engkau tersenyum. Bangun dia. Jalan pelan-pelan, jalannya sudah tertatih-tatih. Ya. Bapak Ibu suka lihat ya, yang sholat zuhur atau asar, ada bapak-bapak pedagang. Sholatnya di mana? Pojok situ. Jalannya udah susah, itu kadang pas dia bangun itu sakitnya luar biasa. Dia menahan rasa sakit. Pakai tongkat. Kenapa bisa begitu? Karena cuma satu orientasinya, pengen ketemu dengan Allah. Sholatnya duduk di bangku. Itu bangkunya yang ujung itu. Selesai sholat, itu sekarang sudah banyak anak-anak yang rebutan. Rebutan mengembalikan bangku si bapak itu. Masya Allah. Indah banget. Siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan kita digerakkan hati untuk hadir subuh. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah datang salat subuh ke masjid. Tidak mudah datang salat isya ke masjid. Tidak mudah datang salat ke masjid itu kecuali dengan satu pengharapan, ada sesuatu yang kita rindukan. Betul ya Bapak Ibu? Ini yang tertanam dalam diri seorang yang beriman ketika dia mengatakan Rabbunallah. Kita lanjut. Jika pengertian istiqomah adalah menetapi iman, ini saja sudah cukup menjadikan hadis ke-21 ini sebagai satu perkataan yang mencakup semua nilai agama. Karena iman ini mendasari 6 rukunnya. Kita masih ingat ya, hadis kedua Arba'in, Bapak Ibu masih ingat? Iman itu apa? Ketika Rasulullah ditanya, akhbirni anil iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Amantu billahnya itu, imannya itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka kita yakin Allah akan memberikan semua yang kita cukup, yang kita perlukan. Kita beriman kepada malaikat, berarti yakin ada di sekitar kita ada malaikat yang mencatat seluruh aktivitas kita, ada malaikat yang akan mencabut nyawa kita, kita siap. Beriman dengan kitabnya, maka kita
yakin kepada Al-Quran. Bukan hanya yakin saja Bapak Ibu, tapi dibaca. Dibaca, dipelajari, diamalkan. Iman kepada qada dan qadar. Maka kita yakin ini adalah ketetapan Allah. Bu, ketika kita dapat masalah, saya dapat jodoh ini, sekarang suami saya kayak gini, ternyata ribet. Punya suami kayak gini ribet. Yang bapak punya istri kayak begini ribet. Tapi ketika dia meyakini ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi? Dia menerima dan dia bersyukur. Terima kasih Allah sudah diberikan seorang pasangan yang baik. Yakin kepada ketetapan Allah. Termasuk rezeki kita, jodoh kita, kematian kita, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ternyata istiqomah itu tidak mudah. Ada satu hal, satu kejadian, sahabat kaget. Kenapa? Karena mereka melihat rambut Rasulullah beruban. Tadinya nggak beruban, mungkin bagaimana terlihat. Loh, kok ada ubannya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kenapa rambut engkau tiba-tiba beruban? Rasulullah menjawab, syayabatni hudun wa akhwatuha. Rambutku beruban karena mendapatkan surat Hud dan rangkaiannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Surat Hud saja membuat Rasulullah beruban, Bapak Ibu. Terutama di ayat 112, saya bacakan. Ternyata ayat 112 ini memerintahkan Rasulullah untuk istiqomah. Istiqomah itu ternyata tidak mudah, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim, maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu, wa man taba, dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu. Maka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, cuma kalimat ini membuat Rasulullah beruban. Saking beratnya istiqomah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah istiqomah untuk sholat subuh. Tidak mudah istiqomah untuk menetapkan satu keyakinan kita kepada Allah. Apa kira-kira Bapak Ibu resolusinya di tahun 2025 ini? Silahkan, gak usah cerita. Tapi ngomong kepada orang terdekat kita. Janji. Mah, ya, Pak, insya Allah Mama gak akan cerewet lagi deh. Tidak mudah ternyata istiqomah ini Bapak Ibu. Ke masjid, waduh beratnya minta ampun. Nah, kira-kira apa yang kira-kira ingin kita perbaiki? Misalnya, saya sholat kayaknya udah benar nih. Cuman ada satu yang belum benar. Apa? Wudunya. Wudunya masih asal. Nah, kita coba, bisa nggak nih? Mulai sholat zuhur ya Bapak Ibu ya. Mulai kita perbaiki wudunya. Pelan-pelan. Yang benar. Kenapa? Wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Lah kalau kita wudunya nggak benar, gimana sholat kita mau benar? Maka wajar sholatnya tidak bisa merubah karakter orang tersebut.
Salat itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Diawali dari wudunya saja kagak bener. Gitu ya Bu? Bisa nggak nih kita perbaiki nih mulai salat zuhur? Nah, mulai pelan-pelan. Kita baca lagi aturannya, pelan-pelan berniat, terus dan seterusnya. Kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu? Yang sederhana saja. Saya pengen sholat qobliyah zuhur, belajar. Selama ini nggak pernah sholat rawatib. Sekarang saya mau rawatib. Nggak usah banyak-banyak. Qobla zuhur saja. Berapa? 2 rakaat. Summastaqim. Kemudian, apa Bapak Ibu? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Terus. Nah, ternyata kalimat di dalam surat Hud ayat 112 ini saja menjadikan baginda Rasulullah SAW beruban. Saking beratnya istiqomah. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya tidak akan lagi minum sambil berdiri. Maka dimanapun saya akan cari tempat duduk. Apalagi kira-kira Bapak Ibu, silakan. Di tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb menyebutkan tentang rambut Rasulullah yang tiba-tiba beruban karena begitu beratnya istiqomah. Istiqomah itu berat sehingga tidak ada orang yang bisa mencapai istiqomah secara sempurna kecuali baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Maksudnya apa? Meskipun berat, meskipun kita tidak akan bisa istiqomah secara sempurna, kita harus berusaha menggapainya Bapak Ibu. Kenapa? Karena balasannya. Kita melakukan sesuatu tuh kalau ngebayangin balasan, membayangkan ganjaran, kira-kira kita akan merasa berat apa enggak? Enggak. Ibu-ibu, masak yang paling berat itu apa Bu? Kira-kira Bu? Bikin apa Bu? Bikin apa? Rendang. Wah, rendang berjam-jam. Tapi dikerjakan juga. Kira-kira apa? Motivasinya apa Pak? Bu, motivasi bikin rendang. Satu, anak-anak akan senang. Mama, rendangnya enak. Kalimat enak yang diucapkan oleh anak kita itu sudah cukup menjadikan kita, menghilangkan penat kita, capek kita. Kenapa? Mah, rendangnya enak banget. Apalagi suami yang bilang, aduh mah, itu jarak papa baru mau masuk rumah aja udah kecium rendang mama. Udah cukup itu, capeknya hilang. Itu yang diharapkan balasan sehingga kita mau untuk memasak rendang. Kira-kira kalau ada balasan yang besar yang akan Allah berikan, kira-kira kita berat nggak untuk salat subuh? Berat nggak untuk ke masjid? Berat nggak untuk meninggalkan kemaksiatan? Ada tawaran ini itu. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah mengatakan kira-kira kalau orang tua itu masih punya angan-angan untuk bermaksiat, itu kebangetan. Kira-kira kalau kita udah tahu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita nggak akan lagi melenceng kemana-mana. Apa balasannya? Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahqaf, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, fala khaufun, dia udah nggak takut lagi kepada apapun permasalahan kehidupan dunia. Walahum yahzanun, dia nggak akan bersedih. Lanjut ayat 14-nya, ulaika ashabul jannah. Itu orang yang istiqomah untuk meyakini Allah, tidak terkecoh oleh kehidupan dunia. Mereka dikatakan itulah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun,
itu adalah balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Masya Allah. Bu, Pak, 2025 masih punya musuh enggak? Masih ada enggak? Masih ada enggak yang belum kita maafkan? Masih ada, Bu? Saya pokoknya udah. Saya sih udah lupakan. Tapi sorry ya, saya nggak akan pernah mau bicara lagi. Itu namanya belum memaafkan. Minta maaf sama memaafkan itu beratan mana? Minta maaf. Gampang, maafin ya, gitu. Selesai. Memaafkan itu berat. Supaya tidak ada lagi beban-beban di dalam diri kita. Maka nanti sampai rumah, Bu, Pak, coba diingat-ingat. Saya sama si ini belum memaafkan. Maafkan. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kita ingin mengharapkan surganya Allah. Kita lihat di dalam surat Fussilat. Kalau kita melihat surat Al-Ahqaf di atas, ada keutamaan di dunia yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah fala khaufun. Khaufun itu artinya akan menumbuhkan keberanian kita untuk menghadapi kehidupan. Walahum yahzanun. Dia tidak akan sedih, berarti dia akan tenang. Itmi'nan istilahnya. Masalah rezeki, masalah jodoh, masalah kesehatan. Kemudian dijanjikan surga, artinya dia optimis. Dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada orang itu malaikat. Kemudian mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian bersedih hati, takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ada 3 ya Bapak Ibu poinnya dari ayat ini. Yang pertama akan muncul, orang yang istiqomah itu akan muncul keberanian dia menghadapi kehidupan. Kemudian ketenangan dia dan keoptimisannya. Yakin. Masih ingat bagaimana kisah Bilal bin Rabah? Seorang budak hitam yang seorang budak, dia ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi berani. Dia tidak takut akan siksaan. Kemudian bagaimana para sahabat yang lain, mereka optimis dalam menghadapi permasalahan tantangan kehidupan. Kadang-kadang kita dalam masalah kehidupan ini takut ya. Takut mengatakan kebenaran, takut membela kebenaran, takut ntar nggak disukai orang. Ketika ditawarin sesuatu yang nggak benar, kita terima. Kenapa? Takut nggak enak hati. Tapi karena kita ingat akan janji Allah 3 ini, kalau kita istiqomah dalam yakin kepada Allah, 1, kita akan memiliki keberanian, 2, kita akan tenang, dan 3, surganya Allah, maka ini akan menjadikan kita berani. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan istiqomah sebagai modal kita menghadapi 2025. Berikutnya, apa kira-kira yang menghalangi untuk kita bisa istiqomah? Saya mencatatkan beberapa hal, beberapa poin. Yang pertama, kenapa kita nggak bisa istiqomah, Bapak Ibu? Meremehkan kemaksiatan. Meremehkan dosa-dosa kecil. Ini akan membinasakan kita. Dosa-dosa kecil apa misalnya, Bu, Pak, apa kira-kira dosa-dosa kecil?
Ah, nggak apa-apa, cuman begini. Terlintas satu pemikiran yang kurang baik, terlintas satu prasangka yang tidak baik kepada saudara kita, itu sudah masuk. Langsung kita padamkan. Astagfirullahaladzim. Terlintas niat tidak baik, langsung kita padamkan. Kita lihat sudah jam 12 kurang. Wah, udah mau masuk zuhur. Ntar aja deh siap-siapnya. Itu meremehkan. Taunya apa? Kita terlambat datang ke masjid. Akhirnya nggak dapat sholat qobliyah. Jam 8 pagi. Aduh, belum sholat duha nih. Ntar deh. Ternyata apa? Lewat. Itu menganggap, meremehkan hal-hal yang sepele. Dan banyak lagi hal-hal sepele yang kita meremehkannya, yang masuk dalam ranah dosa-dosa kecil. Kalau kita sudah membiasakan meremehkan hal sepele, biasanya sulit untuk kita bisa istiqomah. Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita disibukkan oleh urusan dunia yang akibatnya melalaikan akhirat kita. Dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladina amanu, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha qulubuhum li dzikrillah, untuk beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang diturunkan dari kebenaran yaitu Al-Qur'an. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tersibukkan oleh urusan dunia, kita menjadi lalai. Ini yang harus kita lawan untuk menggapai istiqomah. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, hati orang yang sudah tua akan seperti anak kecil saat dia cinta dunia dan panjang angan-angan. Masih pengen ini, masih pengen itu. Lihat YouTube, lihat TikTok. Itu lebih banyak gambar nggak benernya apa benernya. Kalau udah tua, tuir, seumuran siapa nih? Seumuran Pak Adang masih udah tua apa masih muda tuh? Masih muda. Yang tua itu kayak mana? Yang pensiun. Masih seneng lihat gambar-gambar. Itu akan melalaikan dia. Membiarkan mata kita larut dalam angan-angan. Aduh, cakep banget. Terus lama dipandang. Tinggalkan. HP-nya jelek. Oh, gambarnya, bukan HP-nya yang jelek. Jadi panjang angan-angan ini akan melalaikan kita, Bapak Ibu. Masih pengen ini, pengen itu. Pengen rumah mewah, pengen mobil. Ini umur udah 50 ke atas. Udah diingetin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rambut sudah beruban, gigi sudah banyak yang patah. Apalagi kulit sudah keriput, masih lihat TikTok. Mata sudah minus, sudah plus,
Nafsunya masih nggak karuan. Itu namanya panjang angan-angan. Kagak bisa, itu awet tua. Ya. Itu akan melalaikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Dia lupa mau mati. Saya dulu waktu masih muda, sekarang sih masih muda. Itu kaki masih kuat. Pengen jalan kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Pengen ke sini, pengen ke situ. Wah, udah keliling kemana-mana lah, keliling dunia. Umur segini, jalan udah susah. Baru muter Merdeka 1 putaran udah pegel. Masih pengen jalan-jalan, melihat kehidupan dunia. Stop panjang angan-angan ini Bapak Ibu. Munculkan kerinduan kita akan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan kita istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, dikit lagi ya Bapak Ibu ya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Tidak lagi terkecoh dengan kehidupan dunia. Dan yang ketiga yang menjadikan menghambat istiqomah adalah pergaulan yang buruk, teman yang buruk. Bapak Ibu, kalau kita punya teman buruk, tinggalkan. Kita berteman dengan orang yang kerjanya tiap hari ngeluh aja terus. Itu nggak akan menjadikan kita hidup hati kita. Kita berteman dengan orang yang kerjanya ngomongin orang, Bu. Ibu masih bertahan di situ, maka kita tidak akan bisa istiqomah. Ini ibu kerjanya ngomongin orang terus. Udah, saya tinggalkan. Nah, kebalikannya sekarang, bagaimana cara untuk memperkuat istiqomah? Yang pertama, carilah teman bergaul yang saleh. Jauhi orang yang pelaku maksiat. Bapak Ibu, kalau kita berteman sama pelaku maksiat, gimana? Kita akan ke bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Masya Allah. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Allah. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Di pagi dan petang hari karena mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ini perintah Allah Bapak Ibu. Bersabar bersama orang yang senantiasa mengajak kepada Allah pagi dan petang hari karena mengharap apa? Bertemu dengan Allah. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunia, karena mengharapkan perhiasan, keindahan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ini perintah Bapak Ibu. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya sudah dilalaikan dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan mengikuti hawa nafsu mereka, dan ketahuilah bahwa mereka sudah melampaui batas. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pedagang minyak wangi dan tukang pandai besi. Jika
kamu berteman dengan pedagang minyak wangi gimana? Dihadiahkan minyak. Kalau misalnya coba set, nih coba set, akhirnya wanginya macam-macam. Minimal kita wangi. Tapi kalau kita berteman dengan pedagang tukang las, gimana? Kalau enggak baju kita bolong, minimal kita bau lasan, bau besi. Maksudnya bukan berarti kita nggak usah berteman sama orang tukang las, bukan begitu maksudnya. Ntar nggak mau berteman sama yang tukang las itu. Maksudnya kita mencari teman seperti ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita berteman sama orang soleh, kita akan kecipratan kesolehannya. Tapi kalau kita berteman dengan ahlul maksiat yang kerjanya maksiat, kita akan kecipratan dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Ini yang pertama, untuk memperoleh istiqomah. Yang kedua, rajin menghadiri majelis ilmu. Ini ada cerita nih. Pada satu kali, ada sahabat namanya Hanzalah al-Usaidi. Beliau adalah tukang tulis sekretarisnya Rasulullah SAW. Dia bercerita, Abu Bakar pernah menemuiku, kemudian dia tanya pagi-pagi nih, wahai Hanzalah, gimana kabar kamu? Hanzalah bilang gini, Hanzalah kini telah menjadi munafik. Abu Bakar kaget, subhanallah, kamu ngomong apa Hanzalah? Aku menjawab, jika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, kami ingat neraka, ingat surga, sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami, melihat surga dan neraka. Namun ketika kami keluar dari majelisnya Rasulullah SAW, kami bertemu dengan istri dan anak-anak kami sibuk dengan urusan, kami banyak lupa. Abu Bakar menjawab, aku pun begitu. Kemudian mereka berdua datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, jika kami berada di sisi engkau, kami selalu teringat pada neraka dan surga. Namun jika kami meninggalkan majelis, kami disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan anak dan istri. Rasulullah menjawab begini, Bapak Ibu, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue dalam beramal, sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan. Namun wahai Hanzalah, kata Rasulullah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Hanzalah ketika berada di majelis ini kayak gini, itu rasanya tenang, ingat neraka sorga. Tapi begitu Bapak Ibu udah keluar, sampai rumah di depan TV asik kan ya, cari channel nih. Waduh, wah ini dramanya bagus nih, artisnya cantik. Drakor. Ingat bagaimana bersama Rasulullah? Tinggalkan. Saatan-saatan, artinya selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Jadi bukan berarti kita keluar terus harus ingat terus, tapi ingat bagaimana ketika bersama Rasulullah. Artinya Bapak Ibu, betapa pentingnya kita menghadiri majelis zikir. Jangan nggak pernah 1 minggu ikut pengajian. Kenapa? Majelis zikir ini mengingatkan kita akan neraka, mengingatkan kita akan akhirat. Ini pentingnya untuk kita menjadi istiqomah. Kemudian memperbanyak yang ketiga, memperbanyak berdoa kepada Allah. Dalam surat Ali Imran yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa kalau bisa dirutinkan Bapak Ibu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.
Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami kepada ketaatan. Maksudnya apa? Kita senantiasa dari ketaatan yang satu, ketaatan berikutnya. Nggak pernah keluar Bapak Ibu. Ini kita dalam ketaatan tadi sholat ya, sholat subuh. Ketaatan berikutnya apa? Ikut majelis ilmu. Keluar ketaatan berikutnya apa? Baca doa. Sampai rumah ketaatan berikutnya apa? Baca doa, masuk rumah. Membaca salam. Assalamualaikum. Jadi dari ketaatan ke ketaatan berikutnya. Kemudian yang keempat, tetap kokoh di atas sunnah. Bapak Ibu, kita upayakan yang dijadikan teladan hanya baginda Rasulullah SAW. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, untuk kita bisa istiqomah, bagaimana mengerjakan amalan kebaikan dan kita bersungguh-sungguh. Mulai dari yang kecil. Apa yang kecil? Hal kecil. Mengenakan sendal kanan duluan. Melepaskan sendal kiri duluan. Masuk WC baca doa. Keluar WC baca doa. Itu hal kecil. Makan pakai tangan kanan. Ini udah biasa kiri nih. Tabok kirinya. Ganti, pindahin ke kanan. Itu hal kecil. Summastaqim. Kemudian istiqomah. Ini mulut mau ngomongin tetangga. Astagfirullah. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan-amalan yang kecil. Nanti insya Allah yang besar akan kita bisa laksanakan. Bapak Ibu, demikian pembahasan kita. Semoga bisa menjadi modal kita untuk 1 tahun ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kemudian Ustaz pencerahan pagi ini, memang kalau kita bahas istiqomah, ternyata istiqomah itu luas banget. Susah untuk istiqomah yang gampang istirahat pada Ustaz. Jadi selama ini pengertian khususnya saya, pengertian istiqomah itu terus menerus dan gampang gitu ya. Ternyata luas sekali pengertian istiqomah dengan kita menyiapkan lurus, tidak belok kemana-mana, dan tadi juga penghalang dan lainnya sudah dipaparkan oleh Ustaz cukup jelas. Selama ini mungkin kenapa susah meraih istiqomah? Karena mungkin kita memaknainya kurang betul. Jadi istiqomah ini, untuk meraih istiqomah ini tadi sudah dijelaskan ada 5 faktor ya. Nah kalau misalkan seperti cari teman yang soleh atau solehah, kita kalau mendapatkan teman yang maaf ya, yang kurang baik itu kita tinggalkan atau kita kan ada kewajiban untuk mengingatkan saya. Mungkin mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan kedua, ini di luar tema Ustaz, maaf. Saya mau menanyakan tentang kalau kita jadi makmum ya, tadi kita masuk, itu pas kita mau mulai, kita nepok imam dulu atau kita takbir dulu? Itu
Itu aja mungkin Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah? Baik. Pertanyaan pertama. Ini luar biasa. Tentu tidak ada di dunia ini semuanya orang baik. Tidak ada pendamping itu yang sempurna. Kalau ada kita ingin mencari pasangan hidup yang sempurna, kita tidak akan pernah dapat. Baik kita mencari istri atau suami. Termasuk kita mendapatkan teman dalam kehidupan kita. Teman kerja, teman di lingkungan. Tadi saya sudah jelaskan, hal yang menjadikan kita tidak istiqomah adalah kenapa? Pertemanan kita yang terlalu dekat dengan pelaku maksiat. Artinya apa? Kalau memang itu teman kita tidak bisa kita hindari, contohnya teman kerja, sebelah kita, mejanya sebelah kita. Kan nggak bisa kita tinggalkan. Minimal kita pasti ketemu tiap hari, ngobrol tiap hari buat yang masih kerja. Tetangga sebelah rumah, kerjanya ngomongin orang terus. Ibah. Ketika dia ngomongin orang dan kita berada di sana, kan secara tidak langsung kita mengaminkan. Maka akan mudah dosa-dosa kecil itu akan masuk. Tadi di poin atas, meremehkan kemaksiatan, meremehkan dosa-dosa kecil. Kalau kita sudah dosa, kita anggap ringan, maka kita akan sulit untuk mendapatkan ketaatan. Di dunia ini, Bapak Ibu, semuanya Allah ciptakan berpasangan. Pagi, malam, siang, malam, hitam, putih, laki-laki, perempuan, taat, maksiat. Ada yang berpasangan bisa bertemu, laki-laki dan perempuan. Ada pasangan yang tidak bisa bertemu, yaitu ketaatan dan kemaksiatan. Kalau kita menghadirkan ketaatan dalam diri kita, maka insya Allah kemaksiatan akan pelan-pelan akan pergi. Tapi kalau sudah terbiasa kemaksiatan hadir dalam diri kita, kita akan terhalang dari ketaatan. Kalau nggak percaya, jangan dicoba. Bapak Ibu terbiasa buka, mohon maaf, TikTok. Kalau kita buka TikTok yang olahraga, nggak apa-apa. Kita buka YouTube yang kira-kira menambah keimanan kita, nggak apa-apa. Tapi ketika kita buka TikTok, artis buka-bukaan, Bapak Ibu akan secara tidak langsung nanti perlahan kita akan terhalang untuk bisa melaksanakan ketaatan. Mulai dari sholat, ada aja yang kita menghalangi kita untuk sholat. Mulai dari sholatnya terlambat. Kalau kita sudah datang ke masjid terlambat, seorang muslim selayaknya dia langsung istighfar, astagfirullah. Kenapa ya tadi ya saya? Langsung muhasabah diri. Kenapa ya saya kok bisa terlambat ya? Ketika dia kehilangan sholat rawatib, sementara dia rutin rawatib, tanpa ada uzur yang jelas, dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, kok saya nggak bisa sholat qobliyah? Ada kemaksiatan apa yang saya lakukan sebelum? Jadi kemaksiatan dan ketaatan nggak bisa ketemu, Bapak Ibu. Artinya apa? Ini hubungannya dengan kita berteman. Berteman secara umum saja, itu silakan. Kita ingetin dia. Bisa nggak kita ingetin? Kalau nggak bisa kita ingetin, tinggalkan. Jangan kita bertahan. Jadi kita sebatas hanya hubungan kedinasan saja. Berteman, bertetangga, ya sudah, menyapa. Bukannya mengurangi. Nggak apa-apa. Kita lagi masak, antar Bu. Setelah itu apa?
tinggalkan. Kenapa? Kalau kita udah ngasih ngobrol, ujungnya apa? Gibah lagi. Jadi kita tetap, hubungan tetap, kalau kita bisa ingatkan, tapi kita tidak dalam konteks pergaulan yang intens. Jadi tetap kita mengingatkan. Kemudian bagaimana? Tidak ada orang yang sempurna. Minimal apa? Lingkungan kita. Kita lingkungan ke masjid, ya. Ini kan sudah lingkungan yang insya Allah kita terjaga. Seperti itu yang dialami oleh Hanzalah. Ketika bersama Rasulullah, dia rasanya ingat akhirat, ingat kematian, tapi begitu kembali ke rumah, yang diingat adalah dunia. Gitu ya Bu ya. Jadi kita tetap berteman, kalau misalnya bisa kita nasihati, tapi tidak secara akrab. Kalau kita berteman terus dengan ahlul maksiat, kita akan sulit untuk apa? Berada dalam ketaatan. Itu pertanyaan yang pertama, semoga terjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, idealnya kita kalau masbuk, maka kita tidak mengganggu orang yang kita akan jadikan imam. Kalau berdua, tempel saja kaki kita. Jadi yang masbuk itu bukan begini Bapak Ibu, kalau berdua, tempel kaki. Yang dimasbuki itu sudah paham, ya, kakinya ketemu, ini kaki yang akan kita jadikan imam, kita tempel gini, berdekatan. Oh, berarti saya diminta menjadi imam dan sebelah saya masbuk. Itu mestinya sudah. Allahu Akbar dulu, kita tepuk dia. Gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini kalau ada masbuk yang kedua sama. Permasalahannya adalah nggak semuanya paham. Nah, yang terjadi adalah dia harus menepuk duluan. Ditepuk aja kadang nggak ngerti. Udah terus saja istiqomah istilahnya, istiqomah terus, istiqomah yang kurang tepat. Nah, bagaimana caranya? Ya kita Allahu Akbar, kita keraskan. Allahu Akbar. Mestinya yang di belakang ini, yang ada di depan kita ini tahu sehingga mundur. Gitu ya. Jadi kita tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, kita tempel ini sudah menunjukkan saya akan menjadi makmum. Kebetulan orang ini sedang melaksanakan sholat sunnah. Gimana caranya? Berikan kode. Gini. Ya. Kalau diginiin, jangan diterusin. Ya, karena nggak ngerti. Terus tempel, ya sudah. Biarin aja, jangan dijorokin. Nah, jorokin. Apalagi ngomong, gue lagi sunnah. Batal puasanya. Berikan kode, oh kita tahu berarti orang ini sedang melaksanakan sholat sunnah. Nggak jadi dia ikut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Silakan. Oh ya, silakan. Ada ibu di belakang satu dan bapak. Mat, silakan Mat. Bapak dulu, terus ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, itu kan ada macam-macam. Guru bana ala ta'ati, guru bana ala diri. Saya pernah menyampaikan ala diri. Iya. Takutnya apa saja itu ada hadisnya atau enggak? Iya. Jadi kalau kita membaca ternyata itu tidak sesuai dengan hadis, kita malah membacakan salah. Iya. Dan kemudian untuk yang jujur membuat buku itu kan ada tambahan seratnya kan lupa. Itu kalau kita dapatnya dari internet, kita tambahan itu bagaimana? Katanya artinya seperti itu. Tapi takutnya nanti dengan tambahan itu malah merusak seratnya. Iya. Makasih. Sekalian Mat yang ibu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disebutkan Ustaz, kita kan seumpama seperti pendaki Ustaz yang ingin menuju juara paling. Kadang tiba-tiba banyak yang tidak berhasil sampai ke tempat tujuan. Seperti Allah cintanya itu sampai ke atas, seperti istiqomah. Tetapi tepatnya kita ke tempat tujuan itu karena kadang kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Bagaimana caranya Ustaz, atau apakah ada doa agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar kita bisa mencapai dalam istiqomah? Ya. Yang pertanyaan kedua Ustaz, tentang berteman Ustaz ya. Saya sering mendapatkan seperti ada uhi buka billah, itu kan perkataan berat Ustaz. Jawabannya benar itu seperti apa Ustaz? Tapi itu yang memberikan uhi buka billah itu adalah masalah Ustaz. Jadi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab dulu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan bab pertama dan kedua itu mirip. Bagaimana kita bisa beristiqomah? Istiqomah itu berat dan memang Rasulullah sendiri yang mengatakan. Rasulullah mengajarkan, betul Pak. Jadi doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau doa itu boleh-boleh saja, silahkan. Tidak akan merusak ibadah kita. Seperti kita doa, ya Allah minta dimudahkan rezeki, minta mendapatkan anak yang saleh, Rabbi habli minas salihin, silahkan. Ya, ada dua terkait dengan hati. Ya muqallibal qulub, itu asal katanya dari qolabayan qolibu, yang bolak-balik. Hati kita ini selalu bolak-balik Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Siapa yang membolak-balikan hati? Allah Subhanahu wa taala. Tsabbit qalbi ala dinik. Perkuatkan, tetapkan hati hamba ala dinik. Maknanya sama Pak dengan ya musarrifal qulub. Sarif qulubi atau qulubana, sarif qalbi atau sarif qulubana ila ta'atik. Sama. Kita mau baca yang satu boleh. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba dalam agamamu. Kalau yang kedua, ya musarrifal qulub, wahai yang membimbing hati ini, sarif qalbi, tetapkan bimbing hamba ila ta'atik, senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Silakan, dua-duanya dibaca juga boleh. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, bayangkan dan pahami artinya Bapak Ibu. Ya Allah, beri kekuatan hamba untuk senantiasa dalam ketaatan, apalagi ketika kita sedang mengalami ujian, cobaan kehidupan. Cobaan kehidupan tuh banyak Bapak Ibu ya. Kalau yang gampang kita deteksi itu biasanya cobaan kesulitan. Kalau lagi sakit itu kita tahu. Lagi nggak punya duit kita tahu. Tapi cobaan kenikmatan itu kadang-kadang kita sulit untuk mendeteksi. Lagi uang banyak kita lupa, lalai. Lagi uang sedikit kita bisa infak tuh. Kalau lagi sedikit, lagi butuh sama Allah kita ingat tuh, disiapin infak. Tapi begitu kita lagi sehat, lagi uang banyak itu susah keluarnya biasanya. Ya. Nah, kita senantiasa begitu kita dapat. Ini lagi buka HP, muncul nih gambar yang nggak bagus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tutup buru-buru, ganti.
Jangan terus, mana lagi ini. Apalagi ditatap. Kalau ditatap beberapa detik, Bapak Ibu, handphone itu, entah itu TikTok dan seterusnya, algoritmanya itu dibikin oleh mereka. Kalau kita beberapa detik mantang di situ, dia menganggap kita adalah menyukai video itu. Maka dia akan ngasih berikutnya dengan tema konten yang sejenis. Begitu kita buka tenis meja, kita mantengin beberapa detik, sistemnya dia akan ngasih terus tentang olahraga. Kalau ibu-ibu mantengin tentang masak, maka dia akan ngasih masak. Kalau kita mantengin gambar artis yang nggak baik, dia akan terus ngasih. Maka jangan sampai begitu 1-2 detik langsung lewatkan. Dia nggak akan ngasih lagi. Maka pada saat itu kita minta kepada Allah, ya Allah tetapkan hati hamba dalam ketaatan kepada-Mu. Itu ya Pak. Pertanyaan kedua saya lupa. Apa Pak? Pertanyaan kedua? Oh, ya. Di dalam ruku dan sujud silahkan. Kalau memang kita mau tambahkan, selama itu tidak mengganggu sholat kita. Di sujud terakhir saja. Ya, kita perbanyak doa, misalnya kita pengen dapat anak saleh, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Silahkan. Dan itu kita tidak menjadi imam. Kalau sekiranya menjadi imam, upayakan tidak mengganggu makmum kita, jamaah kita. Kenapa? Ada jamaah yang sudah tua, ada jamaah yang pengen buru-buru. Kita imam, ruku lama begitu. Nah, yang tua udah gemeteran itu. Ini kok kagak bangun-bangun. Kenapa? Si imam lagi asik berdoa. Nah, jadi kalau doa sendiri, sholat sunat, silahkan. Gitu ya, diperpanjang. Kemudian pertanyaan ibu, bagaimana kita bisa istiqomah? Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, jangan membiasakan. Jangan mencari berteman dengan ahlul ma'asi. Kalau kita sudah berteman dengan ahlul maksiat, kita akan kecipratan maksiatnya. Ya, kita akan kecipratan seperti tadi berteman dengan penjajah minyak wangi dan tukang las. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita berteman dengan orang saleh, kita akan kecipratan gimana? Wajahnya teduh. Banyak para sahabat itu yang datang kalau hatinya lagi nggak tenang, dia cukup duduk bersama di majelisnya Rasulullah, itu pulang udah seger lagi. Di majelisnya para ulama juga begitu. Kita datang ngeliatin wajahnya saja udah tenang kita. Ya, sudah tenang. Kenapa pentingnya kita menghadiri majelis zikir? Kenapa? Kita berada bersama orang-orang yang saleh. Tapi kalau kita bersama orang yang ahlul ma'asi, yang biasa melakukan maksiatan sekecil apapun, kita tinggalkan Bapak Ibu. Gitu ya Bu? Ya maaf, pertanyaannya. Mengendalikan nafsu. Ya itu tadi Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingat ini nafsu nih, kita ingat ya Allah, ya muqallibal qulub. Ingat ya Allah, tetapkan hati ini kepada Engkau. Maka kita tinggalkan. Nafsu itu mulai dari yang namanya khatrah, lintasan. Kalau lintasan ini kita ikutin, masuk kepada tekad. Kalau sudah masuk kepada tekad, dia masuk lagi kepada azam. Ingin melakukannya. Kalau azam ini kita biarkan, dia akan masuk kepada amal, dikerjakan.
Kalau amal ini kita biarkan, kita terusin, dia akan masuk kepada kebiasaan. Jadi putusinnya di mana? Mulai dari khatrahnya, lintasannya aja, baru terlintas aja sudah kita padamkan. Bayang Bu. Jadi jangan kita ikutin, Pak, ini khatrah lintasan, terlintas, pengen lihat video khatrah kita ikuti, masuk kepada azam, tekad. Iya ya, pegang HP. Pegang HP itu sudah azam. Buka, cari, itu sudah masuk kepada niat. Niat nggak dipadamkan juga, masuk kepada amal. Buka deh. Asik. Dah, selesai. Begitu terus, maka menjadi kebiasaan. Maka, apa yang kita lakukan? Jalur ini kita putus, jangan di azam, jangan di niat, apalagi di amal. Ini sudah terlalu berat. Putuskan di khatrah. Baru lintasan saja pengen lihat gambar yang nggak baik, langsung kita padamkan. Itu Bu, terjawab. Dan kita yakin, kita minta, salah satu yang menjadikan kita istiqomah, minta kepada Allah. Berdoa terus. Tadi di poin yang kedua. Gimana doanya? Masih ingat? Surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba. Ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hamba petunjuk. Hamba sudah tahu ini nggak boleh ditonton. Ini nyambung semua Bapak Ibu. Dosa kecil menjadi dosa besar. Ketika kita sudah terbiasa, asik nih, gak apa-apalah, ini cuma sekali-sekali. Kalimatnya apa? Sekali-sekali. Saya lagi lelah nih, pengen hiburan. Sekali-sekali itu namanya apa? Khatrah. Lintasan. Langsung dipadamkan. Taruh. Alihkan. Dan memang kita akan mengalami kelelahan dalam ketaatan. Istiqomah itu dalam kondisi apa? Berat. Ketika kita lelah, apa obatnya Bapak Ibu? Obatnya apa? Hadiri majelis dzikir. Maka ini obat kelelahan kita. Ya. Buka buku. Kalau Ibu, Bapak ada buka buku misalnya Sirah Nabawiyah, kumpulan para cerita para sahabat, kumpulan cerita orang-orang soleh, itu adalah untuk pengobat kelelahan kita. Salah satu buku yang kita bahas, udah pernah saya bawa, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Yang namanya kita tuh sulit untuk istiqomah. Gimana? Yang tadi, cari teman soleh, kemudian kita ziarah kubur. Ziarah kubur, atau kita ziarah ke teman kita yang sakit. Atau bagaimana? Kita hadiri majelis zikir. Ini adalah obat kelelahan kita. Jangan kalau obat kita lelah, akhirnya kita piknik. Seorang yang taat kepada Allah, dia akan menghindari ketika kelelahan dalam ketaatan, dia malah ke tempat-tempat maksiat. Bukannya tambah taat, malah tambah jauh dari Allah. Bagaimana caranya? Langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Langsung berwudu. Kalau masih bisa kita buka, cari YouTube ceramah ustadz yang kita sukai. Oh ini ustadz ini enak. Buka aja. Langsung kita dengerin sambil masak. Sambil gosok. Jadi nggak ada istilah waktu kita sia-sia Bu. Sambil masak, telinga dengar. Sambil bebenah nih, bebenah. Masukin baju setelah disetrika itu lama ya Bu. Kan bapak-bapak nggak tahu tuh. Bapak-bapak taunya bajunya sudah rapih. Di dalam lemari. Itu masukin memilahnya kalau anaknya 1 nggak masalah. Kalau anaknya 5, itu misahin anak 1, ini baju anak 1, baju anak 2. Ya,
Itu menghabiskan waktu bisa 2 jam sendiri untuk memilah baju. Jangan sampai telinga kita tidak dalam ketaatan, kita buka ceramah. Udah sambil dengerin, dapat 2 kebaikan. Itu adalah obatnya, rihlahnya, tamasyanya orang soleh. Bisa dipahami, Bu? Ya. Ada lagi? Cukup? Nah, kita cukupkan karena kayaknya sudah buka ya. Nah, warungnya sudah buka. Kita tutup. Monggo silakan. Ya, kita tutup sama-sama. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di awal tahun ini diberikan kekuatan, kemudahan, keistiqomahan dalam menjalani seluruh aktivitas kita dan dijadikan di tahun ini menjadi tahun yang terbaik dalam kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyi minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadir ajal. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di awal tahun 2025 ini segala rasa syukur kami sampaikan kepada Engkau atas seluruh limpahan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada pasangan hidup kami, istri atau suami kami, kepada anak-anak kami, kepada diri kami, ya Allah. Bagi Engkau rasa syukur kami, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta, ya Allah. Bimbinglah kami agar mampu menjalani tahun 2025 ini dengan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Bimbinglah kami agar kami mampu menjalani sisa usia kami dalam ketaatan kepada Engkau. Jangan Engkau palingkan kami dari ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Jadikan langkah hidup kami senantiasa dalam keridhaan Engkau, ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar. Mudahkan bagi kami untuk menjalaninya. Perlihatkanlah yang salah itu salah. Mudahkan bagi kami untuk meninggalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hadirkan surga dan neraka dalam mata kami, ya Allah. Sehingga kami senantiasa rindu untuk mengharapkan pertemuan dengan Engkau, ya Allah. Rindu mengharapkan pertemuan dengan Rasul Engkau, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Menjadi orang-orang yang saleh, ya Allah. Bimbinglah anak istri kami, ya Allah. Senantiasa dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaik taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Coret.
Kamu